Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Indrani, NIM 2291003 dari kelas 3B. Di sini saya akan membuat video hafalan terminologi medis sistem saraf pusat. Yang pertama yaitu neuron, sel saraf yang mengirimkan sinyal listrik di dalam tubuh. Yang kedua, sinapsis, titik pertemuan antara dua neuron untuk mengirimkan sinyal. Yang ketiga, dendrit, cabang neuron yang menerima sinyal dari neuron lain. Yang keempat, akson, serabut panjang dari neuron yang membawa sinyal ke sel saraf lain. 5. Mielin, pembungkus akson. Yang keenam, cerebellum, bagian terbesar otak yang mengontrol pikiran dan ingatan. Yang ketujuh, cerebellum, bagian otak yang mengatur koordinasi gerakan dan keseimbangan. Yang kedelapan, medula oblongata, bagian batang otak yang mengontrol pernapasan dan detak jantung. Yang kedelapan, hipotalamus, bagian otak yang mengatur suhu tubuh. Yang 10, talamus, pusat yang mengirimkan sinyal sensorik ke bagian otak. 11, ganglia basal, struktur obat yang mengatur gerakan. Terus lobus frontal, bagian otak depan yang mengontrol gerakan. Terus lobus parental, bagian otak yang mengelola informasi sensorik. Terus lobus temporal, bagian otak yang mengatur pendengaran dan memori. Terus lobus occipital, bagian otak yang mengatur penglihatan. Terus afasia, gangguan bicara yang membuat sulit berbicara. Terus epilepsi, gangguan saraf yang menyebabkan kejang. Terus neuropati, kerusakan saraf yang menyebabkan rasa kesemutan atau nyeri. Terus neuritis, peradangan pada saraf yang menyebabkan nyeri. 20 tuh meningitis, peradangan pada selaput pelindung otak. Terus ensefalitis, peradangan otak. Ataksia, gangguan gerakan tubuh yang disebabkan masalah pada otak. Terus amnesia, hilang ingatan. Oligodendrosit, sel yang menghasilkan mielin di otak. Terus astrosit, sel pendukung yang membantu fungsi neuron di otak. Terus aksonopati, kerusakan yang mempengaruhi akson neuron. Terus neurogenesis, proses pembentukan neuron di otak. Proses pembentukan neuron baru di otak. Terus nervus opticus, saraf yang menghubungkan mata ke otak. Terus sulcus, celah di permukaan otak yang memisahkan lipatan-lipatan. Terus gyrus, lipatan di permukaan otak. Terus Parkinson, penyakit yang menyebabkan tremor. Terus hidrocephalus, penumpukan cairan di otak. Terus pons, menghubungkan otak besar dan otak kecil. Terus gliosis, respon otak terhadap kerusakan. Terus midbrain, bagian otak yang menghubungkan otak depan dan otak belakang. Terus aneurisma, pembuluh darah otak yang pecah. Terus hipokampus, bagian otak yang penting untuk memori. Terus corpus callosum, seikat selabus saraf yang menghubungkan belahan otak kiri dan otak kanan. Terus pineal, kelenjar kecil di otak yang menghasilkan hormon melatonin. Terus Alzheimer, penyakit yang mengganggu ingatan.
Kemudian glia, sel pendukung yang membantu fungsi neuron. Kemudian neuralgia, nyeri yang disebabkan oleh gangguan pada syaraf. Terus korteks cerebral, lapisan luar otak yang mengatur fungsi seperti berpikir. Terus ventricle otak, ruang berisi cairan yang mengelilingi otak. Terus iskemia cerebral, kurangnya aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan saraf. Terus soma, bagian tubuh sel neuron yang berisi inti dan organel sel. Terus migrain, sakit kepala sebelah. Terus glioblastoma, jenis tumor yang sangat agresif. Jenis tumor otak yang sangat agresif. Terus neuron sensorik, neuron yang mengirimkan informasi dari panca indera ke otak. Terus neuron motorik, neuron yang mengirimkan perintah dari otak ke otot. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.